Halo, kembali lagi nih sama Sarjana Muda. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like dan share, agar kamu tidak ketinggalan info update selanjutnya. Kali ini aku mau berbagi info tentang ikan gapi atau Poecilia reticulata. Ikan gapi merupakan salah satu spesies ikan hias yang hidup di air tawar dan paling populer di dunia. Ikan gapi mampu menyesuaikan diri di berbagai tempat serta mudah beranak. Di Indonesia ikan gapi dapat Anda temui di parit hingga selokan. Namun, ikan gapi hias atau millionfish tentu berbeda dengan jenis ikan gapi yang tinggal di selokan. Ikan gapi sering digunakan sebagai ikan hias pada aquascape, karena memiliki warna dan bentuk ekor yang bagus dan bervariasi. Ikan gapi adalah ikan kecil yang berukuran antara 4 cm hingga 6 cm. Sedangkan gapi jantan berukuran lebih kecil. Selain ukurannya yang kecil, gapi merupakan jenis ikan yang mudah berkembang biak. Masa kehamilan gapi betina antara 21 hari hingga 30 hari bergantung pada suhu air gapi tersebut tinggal. Ikan gapi memiliki beragam jenis, mulai dari bentuk ekornya, spesies, pola tubuh, pola warna, hingga berdasarkan warnanya. Pecinta hewan, terutama ikan hias air tawar tertarik untuk memelihara ikan gapi karena corak warna hingga bentuknya yang lucu dan cantik. Seperti tayangan video yang satu ini, merupakan contoh jenis gapi yang dapat Anda ketahui. Dari jenis gapi pada tayangan tersebut, agar Anda sukses membudidayakan ikan gapi, Anda perlu mengetahui tren hingga minat konsumen sesuai dengan jenis ikan gapi serta merawat ikan sesuai dengan cara perawatan setiap jenis. Berikut 6 tahapan, cara budidaya ikan gapi, agar mendapatkan hasil maksimal. Sebagai referensi ide usaha peternakan kamu. Yang pertama, memilih indukan gapi yang berkualitas bagus. Apabila kamu ingin membudidayakan ikan gapi, tentu kamu perlu untuk mengawinkan indukan ikan agar jumlah budidaya ikan kamu bertambah. Namun untuk ikan gapi, kamu perlu fokus pada kualitas daripada kuantitas ikan, karena ikan gapi akan laku di pasaran apabila memiliki penampilan yang menarik. Memilih indukan yang baik merupakan tahapan pertama, agar kamu dapat mengawinkan induk dan menghasilkan anakan yang bagus pula. Indukan gapi betina yang bagus memiliki badan bulat dengan warna kusam dan pasif di dalam air. Gapi betina cenderung lebih suka berdiam diri di bagian dasar maupun permukaan akuarium. Sedangkan gapi jantan yang bagus memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan gapi betina dan bertubuh lebih langsing. Agar Anda mendapatkan anakan gapi yang bagus, Anda perlu memilih indukan gapi dengan ciri-ciri tersebut, serta berumur minimal 4 bulan. Selain memperhatikan ciri-ciri indukan ikan gapi yang bagus, Anda perlu memerhatikan bahwa badan ikan tidak memiliki bopeng atau cacat serta gapi sehat. Selain itu, indikator keberhasilan budidaya gapi adalah pada ikan gapi pejantan. Yang kedua, menyiapkan tempat untuk membudidayakan ikan gapi. Setelah memilih indukan dengan kualitas yang bagus, langkah selanjutnya adalah menyiapkan tempat untuk budidaya ikan gapi. Anda dapat memanfaatkan ember sebagai tempat untuk budidaya ikan gapi. Anda juga dapat menggunakan akuarium, aerator, serta tanaman air. Tempat tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat untuk memisahkan indukan jantan serta betina, sebagai tempat pemijahan, tempat penetasan telur, serta tempat untuk pendederan. Luas serta ukuran tempat budidaya ikan gapi dapat Anda sesuaikan dengan jumlah serta keperluan ikan gapi. Anda perlu memperhatikan situasi serta kepadatan habitat. Jangan menaruh terlalu banyak ikan dan bibit agar ikan gapi dapat berenang dengan leluasa. Anda dapat menggunakan berbagai macam tempat dengan ketinggian minimum 30 cm. Yang ketiga, pemisahan indukan jantan dan betina ikan gapi. Kamu perlu memisahkan ikan gapi betina dengan ikan gapi jantan sebelum melakukan pemijahan dalam tempat yang berbeda. Selain memisahkan gapi jantan serta betina, kamu perlu mengganti air selama 1 hingga 3 hari sekali dan mengganti air sekitar sepertiganya saja. Setelah memisahkan ikan jantan dan betina, kamu tetap perlu memberikan makanan secara rutin seperti biasa, yaitu sebanyak 2 kali sehari. Memberikan makanan secara rutin dapat menghasilkan indukan gapi yang sehat dan baik selama proses pemijahan.
Ada banyak pakan ikan gapi yang bisa kamu berikan seperti berupa pelet kecil khusus ikan gapi, kutu air, Davina magna, jentik nyamuk, cacing beku, artemia, cacing sutra, microworm, dan kuning telur. Yang keempat, mengawinkan ikan gapi. Setelah memisahkan indukan jantan dan betina serta merawat keduanya dengan baik, kamu dapat mengawinkan atau melakukan pemijahan terhadap ikan gapi. Kamu dapat mengisi tempat budidaya sebagai wadah pemijahan dengan air bersih setinggi 30 cm. Lalu endapkan air selama minimal 1 hari, agar proses beranak lebih cepat. Pada pagi hari, kamu perlu memasukkan gapi betina ke dalam tempat yang telah berisi air bersih. Pada sore hari kamu dapat memasukkan gapi jantan dan melakukan pemijahan selama 4 hingga 7 hari. Selanjutnya, dalam satu wadah kecil, kamu bisa isi dengan 5 ekor pejantan dengan 1 ekor betina. Kamu perlu memasukkan ikan gapi jantan lebih banyak dibandingkan ikan gapi betina. Banyak tidaknya ikan yang akan dikawinkan, harus disesuaikan dengan wadah yang dipakai, dengan tetap memperhatikan perbandingan ekoran ikan gapi yaitu 5 ekor jantan dan 1 ekor betina. Proses pemijahan ini perlu memakan waktu selama kurang lebih 3 hingga 4 minggu sampai embrio ikan gapi lahir. Kamu perlu memperhatikan proses pemijahan, karena apabila kamu telah melihat gapi betina yang telah dibuahi, kamu perlu segera memindahkan gapi betina tersebut. Yang kelima, penetasan benih ikan gapi. Setelah proses pemijahan selesai, kamu perlu memisahkan induk yang telah dibuahi serta mengisi air dan melengkapi aerasi pada tempat untuk proses penetasan benih. Kamu perlu menempatkan larva ikan gapi dengan hati-hati agar tidak mengganggu larva ikan. Selain itu kamu perlu membuang sekitar 1/3 air dengan air yang bersih setiap 1 hingga 3 kali sehari. Yang keenam, pendederan ikan gapi. Pada tahap pendederan, kamu perlu menaruh ikan gapi pada tempat yang terbuka, agar ikan gapi tidak cepat mati. Selain pada tempat terbuka, kamu perlu menempatkan wadah tersebut pada area yang terkena sinar matahari, agar warna ikan gapi terbentuk. Selain menaruh pada tempat terbuka dan terkena sinar matahari, kamu juga perlu memberikan beberapa tanaman air sebagai tempat untuk berteduh. Kamu dapat menaruh tanaman eceng gondok atau hidrilla. Dan yang paling penting, kamu perlu memberikan pakan yang sesuai selama masa pendederan. Untuk anakan yang berusia 5 hari kamu dapat memberikan infusoria, sedangkan untuk anakan yang berusia lebih dari 5 hari kamu dapat memberikan kutu air atau udang renik. Setelah sedikit dewasa yaitu anakan ikan menyentuh usia 20 hari, kamu dapat memberikan cacing sutra atau cacing rambut. Kamu dapat mengetahui jenis kelamin gapi setelah usia ikan mencapai 20 hari.